kenapa kepikiran memperkenalkan dulu artis baru, artis utamanya belakangan? Jadi sebenarnya hampir semua PH sebenarnya sudah berpikir sampai seperti ini sih, ingin melakukan strategi. Apa sih kelebihan kamu dibanding dengan pemain yang lain gitu? Itu aja susah yang buat Bang Andre. Bang Andre ini horor kan banyak nih. Rencananya kedepannya horornya seperti apa? Mungkin bisa spesifik seperti horor racer atau itu ya biar ada ini ya, kan urban legend juga banyak. Yang membedakan film Siska ini dengan KKN itu apa gitu loh? Kan lagi rame nih KKN. Apa nanti KKP, apa kura-kura ninja gitu. Terus yang terakhir Mbak Tirta, apa sih yang Mbak Tirta lihat dari Siska? Secara mata batin saya seneng banget. Suka nonton YouTube-nya ya? Oke, yang membedakan sama pemain yang lain, aku kan di sini kayak seperti karakter gitu ya, pemain karakter. Jadi aku tuh orangnya tuh ceria dan mudah berbaur gitu, juga suka senyum. Jadi karakterku itu kuat di situ. Jadi gitu. Iya. Mas Pak Andre, silakan. Ada yang nanya spoiler lagi? Urban kan banyak, bisa lebih spesifik nggak seperti apa bedanya dengan KKN? Ya, yang pasti sih urbannya benar-benar urban Bang. Jadi urban yang memang real kejadian nyata yang ada di daerah tersebut gitu loh. Jadi tidak dibikin gimmick di awal atau apapun itu untuk kepentingan promosi tidak. Ada kayak gitu ya? Kenapa? Ada kayak gitu ya? Ya ada. Oh, saya nggak tahu. Jadi memang benar-benar kisah nyata Bang. Jadi bisa dibilang apa ya, urban legend yang benar-benar legend di daerah tersebut seperti itu. Ya? Spesifiknya daerah mana? Di daerah Jawa Barat ya. Baratnya di Kalau daerah boleh kali ya, kali Daerah apa bocorannya. kali ya? Tawan dong. Daerah Cianjur. Oh, Daerah Cianjur. Jadi kan nggak jauh juga dari Jakarta. Kita syutingnya juga pasti di area situ juga. Yang pasti sih mudah-mudahan sih benar-benar kita punya treatment yang berbeda sih Bang di film yang sekarang ini kan dari film kita sebelumnya. Dan ini adalah film horor pertama kami juga. Jadi kita benar-benar persiapannya tuh matang banget dari tahun kemarin seperti itu. Jadi tinggal nunggu syutingnya aja nanti di bulan Juni-Juli ini nih Bang. Gitu. Oke. Berikutnya Bu Tirta, Iya silakan. Bang. Versi mata batinnya bagaimana? Jadi awalnya tuh Pak Andre bilang ini ada Siska punya teman gini. Terus saya selalu lihat mana fotonya gitu kan. Terus belum ada. Nah pas dateng, biasa kan saya nggak pernah di luar kan. Jadi saya selalu dalam ruangan kayak, nah tolong liatin ke sini gitu kan. Liatin ke sini, kamu gimana gitu kan. Secara batin saya, bener ya, secara batin saya gitu. Tapi insya Allah sih dari awal film pertama kita, setiap saya klik sama satu talent, itu alhamdulillah pada jadi. Salah satunya Clara Bernadette waktu itu, 2 batas waktu. Terus itu saya benar-benar marah sama dia, saya gembleng soal latihan acting, termasuk Siska, termasuk Mika ya. Maksud saya itu benar-benar saat latihan acting itu bener-bener saya bilang, lu kalau nggak bisa gak bakal kita tunjuk walaupun punya duit berapa banyak mau jadi artis, saya bilang gitu. Jadi kalau mau jadi artis cantik itu banyak banget, punya duit bisa dipermak, tapi latihan acting itu perlu dan membangkitkan inner beauty kita perlu gitu, percaya diri kita sebagai artis perlu, karena itu akan membuat kita orang langsung tuh, wah gila ini bener artis gitu kan. Nah itu alhamdulillah sih waktu itu saya pas lihat di pintu saya intip, ya mudah-mudahan ya saya nggak salah gitu loh, mudah-mudahan. Terus dia punya karakter kan, wajah juga
Mas Yoris ini tuh juga beda gitu, punya karakter. Cuma saya bilang sama make up-nya juga terlalu Chinese banget, ya kan, cuma ditampilkan sesuatu hal yang berbeda dari sisi looknya. Siska ya kan gitu. Tapi insya Allah sih, alhamdulillah dari awal film kita, anak-anak talent baru itu yang saya gembleng di lokasi juga nggak boleh telat, ya kan. Biarpun dia udah kita kontrak, terus datang telat saya suruh pulang, gitu. Lebih baik saya outin gitu kan. Saya emang agak keras di lapangan. Alhamdulillah sih, Clara Bernadette jadi, ya kan, insya Allah talent-talent kita yang baru nih, termasuk Siska salah satu saat ini tuh, insya Allah bisa jadi. Doanya minta doa semua ya, gitu. Jadi nanti teman anak-anak kita semua yang ikut terlibat di dalam produksi kita bisa ikut terangkat semuanya, gitu ya, anak-anak baru ini. Ya kan? Kenapa kepikiran memperkenalkan dulu artis baru, artis utamanya belakangan gitu kan? Apakah ingin beda aja gitu kan? Gitu. Lalu yang kedua terkait urban legend, seberapa optimis akan meraih kesuksesan? Karena kita bicara sebenarnya project film, project buang-buang uang Pak, gitu kan? Seberapa optimis Bapak itu? Apakah akan kembali modalnya? Atau memang hanya ingin menghamburkan uang aja gitu loh. Uang gue udah banyak nih, gue buang-buang aja. Itu aja Pak, makasih. Ya, Pak Andre, silakan. Ini sistem marketingnya dari mana idenya dengan pola seperti ini? Jadi sebenarnya hampir semua PH sebenarnya sudah berpikir sampai seperti ini sih, ingin melakukan strategi marketing seperti ini. Belum Karena tapi ya? belum lakukan, karena ada beberapa teman produser pun juga kami sering sharing di mana agak kesulitan untuk bisa mendapatkan artis yang bagus, yang sudah punya nama, karena artis-artis yang bagus itu yang grade A, grade B rata-rata sudah dikontrak eksklusif sama PH-PH besar, sehingga PH-PH yang ingin mengkontrak mereka pun akan kesulitan untuk bisa mendapatkannya. Jadi mereka lebih saat ini mencari talent-talent baru, mereka didik, mereka bina, dan mereka besarkan namanya untuk dikontrak eksklusif oleh PH tersebut. Seperti itu sih Mas. Nah, terus kalau untuk Seberapa yakin nih urban legendnya nih? yakin banget sih, kalau dibilang tadi menghamburkan uang dan banyak duit, ya alhamdulillah, didoain kita banyak duit gitu. Tapi sih mudah-mudahan sih nggak menghamburkan uang juga, mudah-mudahan sih bisa menembus di atas KKN ya, 8 juta kan hari ini udah 7 juta kan KKN. Mohon doanya aja. Ya kami punya keyakinan itu karena dari ceritanya sih Mas, kita punya treatment cerita yang berbeda, horor yang berbeda, dan mungkin agak sedikit, bukan sedikit ya, banyak adegan-adegan jumpscare yang cukup menyeramkan sih di adegan di film kita nantinya, seperti itu. Ketika membawa sebuah film pasti membawa nama besar seorang artis. Iya. Bagaimana ketika artis baru ini yang bermain di dalam film Bapak, akankah bisa membawa nama film tersebut? Itu sudah pasti sih. Jadi ada kayak kemarin si Mikaela sama Francisca ini kan memang dia aktif di sosial media. Mereka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus terus mempromosikan produksinya mereka yang terbaru seperti itu, dan itu menjadi salah satu treatment yang kita berikan ke mereka agar bisa terus mempromosikan, agar nama mereka pun juga ikut naik dengan sendirinya. Karena mereka kan sudah punya followers yang tidak sedikit, seperti itu. Itu ya. Oke, clear? Oke, ini tadi saya belum lihat nih kakak cantiknya belum mau Kamu nanya. mau buat tambahin nggak? Ntar ada yang mau ditambahin. Oh, boleh ya. Jadi kenapa sebenarnya seperti yang lalu ya saya bilang, kita dari artis yang talent yang belum terkenal dulu, baru nanti kita, kalau yang sudah terkenal sih nggak perlu kita perkenalkan gitu kan. Jadi kita ingin di saat nanti kita promosi, mengundang teman-teman lagi, memperkenalkan film kita akan tayang tanggal sekian gitu kan, itu paling tidak orang-orang akan searching di Google tuh sudah tahu itu siapa sih gitu kira-kira kan. Pas di searching, oh ada benar namanya Francisca gitu. Jadi paling tidak orang udah lebih dulu kenal lah gitu kan. Portfolionya sudah ada gitu Sudah ya? ada gitu kan, sudah ada di saat di searching, oh benar ada pemberitaannya gitu kan. Kalau nanti, makanya kita sebenarnya sih sekarang ini
nggak hanya PH belum besar ya melakukan ini, justru ada beberapa PH yang sudah besar itu mau melakukan ini, cuma belum dibuka aja sama mereka gitu. Karena itu beliau curhat sendiri ke kita. Tadi yang seperti Pak Andre bilang, kesulitan mencari pemain yang dia sendiri, ya beliau sendiri aja PH yang sudah besar itu kesulitan mendapatkan pemain yang sudah dikontrak eksklusif oleh satu PH besar gitu. Jadi kita sedang, mungkin beberapa produser yang udah PH besar juga sedang buka banyak casting itu mencari bibit-bibit baru untuk dibentuk menjadi artis besar gitu. Jadi ada bibit-bibit yang artis yang fresh lah. Sekarang kan pemain film hanya itu lagi gitu, itu lagi. Ya karena udah dikontrak itu ya, tadi ya. Jadi lama-lama mungkin kalau sekarang nggak terlalu ini ya, tapi lama keterusan dia lagi main, pasti akan jenuh. Ya, seperti itu. Kurang lebih. Seperti itu. Cukup. Makasih ya. Gitu dong. Pertanyaannya buat Siska. Nama dulu saya. Juni dari Gosip Ceria. Buat Siska, tadi bicara soal acting sendiri, sempat ikut sanggar juga kan ya. Bicara soal acting, ada nggak sih artis yang dijadikan panutan atau kiblatnya Siska sendiri untuk bisa jadi ngasah bakatnya actingnya Siska gitu? Ada nggak siapa? Terus apa yang bisa bikin Siska termotivasi dengan artis tersebut? Kalau artis yang aku suka banget sampai sekarang, Tara Basro. Karena Tara Basro itu kayak berkarakter banget kan. Jadi dia itu benar-benar yang I think kalau orang-orang bilang nggak memenuhi beauty standard, but dia itu berkarakter banget. Jadi siapa sih yang nggak kenal Tara Basro itu loh. Terus actingnya keren banget, apalagi yang di film Perempuan Jahanam dan lain-lain, Pengabdi Setan juga ya. Itu actingnya bagus banget. Itu menurutku wow sih. Thank you. Oke, ada lagi? Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.